Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan beberapa potongan ayat berikut. Famayak firbit-tawuti qad tabayyana rusdu minal ghayy ala na'budu ilallaha wa la nusyrika bi syai'a fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Potongan ayat di atas yang termasuk Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 64 adalah, ya anak-anak semuanya, di sini Quran surat Ali Imran ayat 64. Kita lihat di sini, ini bukan Kota Bayana Rusdu minal Ghayy, ini bukan, ini surat Al-Baqarah. Lah kemudian ini iya, kemudian ini iya. Berarti yang benar 3 dan 4, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Ya, perhatikan petikan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 berikut. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatis syawa. Lanjutan ayat tersebut adalah A bainana wa bainakum, B ala na'budu ilallah, C wala nusyrika bihi syai'a, D wala yattakhidha ba'duna ba'da. Ya anak-anak semuanya, lanjutan untuk kalimat ini yang tepat adalah ila kalimatis sawa'im bainana wa bainakum, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 3. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi pokok kalimatis sawa adalah A menerima orang lain sebagai anggota keluarga baru, B bermusyawarah untuk mengadakan pemilihan ketua kelas, C meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda, D dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Ya, di sini kalimat syawa ini intinya kita melakukan musyawarah untuk terjadi kesepakatan, tidak ada perselisihan, sehingga jawaban yang benar adalah yang B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Ya. Sebagai anak muslim harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam beribadah, karena telah jelas antara jalan yang benar dan salah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi A bil urwatil wusqa, B wallahu sami'un alim, C la ikraha fiddin, D qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kunci untuk soal ini adalah kita harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Ya anak-anak semuanya, di sini kata yang tepat pada ini yaitu bil urwatil wusqa, sehingga jawabannya adalah A. Baik anak-anak, kita ke soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Famay yakfur bitawuti. Hukum bacaan yang tepat pada potongan ayat di atas adalah A iklab dan matobi'i, B ifa dan al-syamsiyah, C idham bihunna dan al-syamsiyah, D idham bihunna dan al-qamariyah. Ya anak-anak semuanya, di sini kita lihat ada nun sukun bertemu ya, itu merupakan bacaan idham bihunna. Kemudian bitohuti ini ada alif lam yang ada syiddahnya, ini itu bacaan al-syamsiyah. Jadi jelas sekali jawabannya adalah yang C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 6.
Ya, perhatikan potongan ayat berikut. Wala nusrika bihi syai'a, perilaku terpuji yang sesuai dengan potongan ayat tersebut adalah A. Mengajak teman untuk belajar bersama di rumah, B. Sholat dengan penuh keyakinan dan khusyuk semata karena Allah, C. Pada hari libur selalu menyempatkan untuk membantu orang tua, D. Membantu korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Ya anak-anak semuanya, di sini ada kata wala nusyrika. Di sini yaitu sholat harus penuh dengan keyakinan ya, dan khusyuk semata karena Allah, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke scroll ke atas untuk soal nomor 7. Perhatikan beberapa contoh kiamat berikut. Biar cepat kita langsung ke soalnya ya. Contoh kejadian yang merupakan bagian kiamat kubro, berarti ya kiamat besar adalah nomor ya terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh. Banyak korban meninggal dunia. Ini bukan kali kiamat kubro, tapi kali kiamat suhro karena hanya di Aceh saja ya. Kemudian 2, meletusnya Gunung Krakatau yang makan korban puluhan ribu jiwa. Ini juga masih kiamat suhro karena di sini hanya di Gunung Krakatau saja. Berikutnya yang D, seluruh gunung di dunia ini meletus bagaikan kapas yang tertiup angin. Ya, ini kiamat kubro karena seluruh gunung. 4, terjadinya perang dunia 2 yang menewaskan jutaan korban jiwa. Lah, perang dunia 2 ini kan hanya beberapa negara saja, sehingga ini bukan. Baik, berikutnya 5, ditiupnya sangkakala kemudian langit runtuh. Ya. Di sini karena langit runtuh atau ditiupnya sangkakala ini merupakan kiamat kubro, sehingga soalnya adalah 3 dan 5 yaitu C. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 8. Pada hari itu semua manusia akan dihitung segala amal perbuatannya ketika di dunia. Segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah dilakukan akan diperlihatkan. Peristiwa di atas pada hari akhir disebut A. Yaumul Hisab, B. Yaumul Zaza, C. Yaumul Mahsyar, D. Yaumul Ba'as. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah akan dihitung, berarti hari perhitungan. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah Yaumul Hisab, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 9. Ya. Pasangan yang tepat antara hari akhir dan artinya adalah ya anak-anak semuanya, Yaumul Ba'as itu merupakan hari kebangkitan ya, 1A. Kemudian Yaumul Mahsyar itu hari berkumpul, berarti 2E. Kemudian 3, Yaumul Hisab itu hari perhitungan, berarti ke D, 3D ya. Kemudian Yaumul Mizan itu hari penimbangan, berarti 4C. Yaumul Zaza itu hari pembalasan ya, sehingga di sini kita lihat 1A benar, di sini juga benar, ini yang benar. Kemudian 2E 2E benar semua. Kemudian 3D ini yang benar, ini yang benar. Kemudian 4C ya. Kemudian 5B ya, ini yang benar, berarti yang benar semua adalah yang D. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Tanda-tanda kiamat kubro ditunjukkan pada nomor A. Rusaknya Ka'bah, ini ya. Pemenuhan merajalela, ini kiamat suhro. Kemudian 3, matahari terbit dari arah barat, ini ya. Kemudian 4, banyak terjadi gempa bumi ya anak-anak semuanya. Ini kiamat
suhro, sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 3, yaitu B. Baik, berikutnya anak semuanya, kita selanjutnya kita ke soal nomor 11. Sikap seorang anak yang soleh terhadap teman kelasnya yang berbeda agama adalah adalah A. Memusuhinya, B. Tidak berteman, C. Membiarkan saja, D. Berteman dengan baik. Jelas agar terjadi saling kerukunan kita harus tetap berteman baik, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut biar lebih cepat. Kita langsung ke poin soalnya ya. Pernyataan yang benar dalam menghargai perbedaan agama adalah A1. Menghargai tetangga yang sedang beribadah ini. 2. Menjenguk tetangga yang berbeda agama yang sakit, iya. Kemudian mengajak teman yang berbeda agama sholat Jumat berjamaah ini bukan. Karena apa? Karena berbeda agama, maka kita tidak boleh mengajaknya untuk sholat Jumat berjamaah. Kemudian 4. Menolong teman yang berbeda agama ini benar, kita harus tolong meskipun berbeda agama. Kemudian ikut ke gereja bersama teman lah, ini salah. Karena apa? Dilarang mencampur adukan agama. Sehingga di sini yang benar adalah 1, 2, dan 4. Kita lihat di sini, berarti jawabannya adalah yang B. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Andi seorang muslim yang bertetangga dengan seorang yang berbeda agama. Ya. Kemudian biasanya setiap hari Minggu sore tetangganya tersebut mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Andi tidak membuat keributan ketika acara tersebut berlangsung. Sikap yang ditunjukkan Andi adalah A. Memperjelas perbedaan, B. Mementingkan diri sendiri, C. Meyakini kebenaran agama lain, D. Menghargai pemeluk agama lain. Karena di sini tidak membuat keributan, maka ini menghargai pemeluk agama lain, sehingga jawabannya adalah D. Baik, berikutnya anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 14. Contoh kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan agama adalah A. Sholat Jumat bersama, B. Mengaji bersama sebelum belajar, C. Mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah, D. Mengikuti acara keagamaan semua agama. Di sini adalah kata kuncinya tanpa membedakan agama. Berarti di sini adalah kerja bakti, karena kalau kerja bakti itu bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, dan di masyarakat itu kadang ada yang berbeda agama. Baik, kita soal nomor 15. Dalam Islam terdapat istilah uhwa watonia, artinya persaudaraan karena kesamaan negara ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah D maksudnya. Soal nomor 16, cara kita untuk saling menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain di lingkungan tempat tinggal dengan cara A. Melarang, B. Mengganggu, C. Membiarkan, D. Membenarkan. Ya, cara untuk saling menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain kita lakukan dengan membiarkan ya, tidak mengganggu. Baik, berikutnya anak semuanya, kita ke soal nomor 17. Ya. Di sebelah kampung Ghazali yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim bermaksud membangun jembatan. Panitia pembangunan jembatan datang ke rumah Ghazali untuk meminta sumbangan. Ghazali memiliki uang tabungan tetapi sudah diniatkan untuk membeli seragam sekolah baru. Sikap terbaik Ghazali dalam menyikapinya adalah A. Mengajukannya, B. Membantu sebisanya, C. Menolak karena bukan daerahnya, D. Meminta maaf dan tidak membantu. Ya anak-anak semuanya, karena di sini mungkin kebutuhan utama dari Ghazali adalah membeli seragam sekolah baru,
karena ini sebagai kewajiban sebagai siswa, maka mungkin bisa melakukan meminta maaf dan tidak membantu karena uang tabungannya dipakai untuk memberi seragam sekolah. Namun jika masih ada sisa, bisa dilakukan dengan membantu sebisanya. Ini anak-anak ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang B, karena kita membantu sebisanya tanpa mengurangi niat kita untuk membeli seragam sekolah baru, karena itu merupakan kewajiban seorang siswa untuk berseragam di sekolah. Kemudian soal nomor 18, sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan A. perbedaan, B. persamaan, C. perdamaian, D. pertentangan. Ya anak-anak semuanya, sikap saling menerima dan menghargai perbedaan antar sesama manusia dapat menciptakan perdamaian, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 19 dan soal yang terakhir soal nomor 20. Baik, kemarin ada tetangga Faujan yang beragama Kristen Protestan meninggal dunia. Hari ini tepat hari kelahiran Fauzan dan dia berniat mengadakan syukuran dengan mengundang teman kelasnya makan bersama. Sikap terbaik yang dilakukan Fauzan adalah A. memindahkan acara syukurannya di hari lain, B. mengomel dalam hati karena batal mengadakan syukuran, C. tetap melaksanakan syukuran tanpa memperdulikan tetangganya, D. membatalkan acara syukuran dan menyumbangkan uangnya kepada tetangganya yang sedang membutuhkan. Lah ini yang tepat ya, karena kita menghormati tetangganya yang meninggal dunia, jadi kita memindahkan acara syukurannya di hari lain. Baik, soal yang nomor 20 anak-anak semuanya, keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama adalah, di sini kecuali berarti yang bukan ya. A. dicintai banyak orang, B. mempertebal keimanan, C. mudah menjalankan agama, D. mempererat tali persaudaraan. Ya anak-anak semuanya, di sini keuntungan yang didapatkan jika berteman tanpa membedakan agama kecuali adalah ini anak-anak semuanya ya. Ini mempertebal keimanan, karena ini ada hubungannya dengan diri sendiri ya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal penilaian tengah semester atau asesmen tengah semester 2 mata pelajaran BAI dan Budi Pekerti. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.